Iya. Dari Pak Tony itu keseluruhan nanti, yang Ya, sekian jam takutnya ini. nanti motong. Ya, Yang motong punya Pak Tony itu paling susah nanti. Iya, susah nanti. Oke, udah direkam ya, Bu? Itu udah Oke. ditolong sama Bu Dian. Oke. Udah. Ya, silakan. Langsung lanjut deh Bu Rusdiana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Yang sakit semoga segera sembuh ya. Ini Amin. Bu Jai udah pimpin doa belum tadi? Aduh, belum, Bu. Ya, coba pimpin doa dulu Zai ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa sesuai keamanan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita ya. Amin. 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 Terus, untuk hari ini, tanggal 1 Desember 2022, adakah yang tidak masuk, Nak? Ada, Bu. Siapa? Muhammad Alfi, Bu. Alfi, Bu. Apa keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Sudah berapa hari sakitnya, Nak? Sudah 3 hari, Bu. 3 hari ini, kira-kira wali kelasnya udah tahu belum kalau si Alfi ini sakit? Sudah, Bu. Bu. Oh, sudah ya. Kelasnya yang melaporkan. Oh, ketua kelasnya, iya. Berarti ya sudah, kita doakan semoga teman kita ini Alvin segera dikasih diberi kesehatan ya dan bisa bergabung sama kita belajar untuk hari ini. Kemarin saya jenguk Bu, dia masih diinfus. Ya Allah, kasihannya. Ya, semoga cepat sembuh ya untuk Alvin. Untuk hari ini materi pembelajaran kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Pada waktu itu kan Ibu udah membagi kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Jai sama Rija, kelompok 2 Ririn sama Dian, kelompok 3 itu ada Seprima sama Revi ya. Terus kelompok 4 Kermi dan Yuliana, kelompok 5 ada Karlina sama Alfi. Tapi Karlina nggak apa-apa sendirian, nanti Temennya ya, Bu, ya? tanya-tanya temennya, iya nggak apa-apa lah. Hanya grup sama Ibu ya, Bu, ya? Iya, jadi ini karena pembagian kelompoknya sudah, terus Ibu kan mau nagih yang rancangan yang sudah kalian buat kemarin. Kemarin kan kalian udah Ibu suruh buat rancangan desain inovasi dari pembangkit listrik yang sederhana, ya kan? Masih ingat kan? Jadi untuk membuat kincir angin. Jadi kita kalau bisa lihat di YouTube, anak bisa lihat di YouTube itu kincir angin itu bisa macam-macam bahannya. Ada yang dari yang sederhana, misalnya dari tutup apa itu Nak tadi ya Ibu lihat tuh ada dari tutup botol air mineral itu. Nah, tapi yang akan Ibu tampilkan ini mana ya? Kelihatan nggak ini? Kita buka dulu videonya. Mana ini Pak? Ini videonya di mana ya? Ntar kita klik lagi, kita cari di ini. Kalau mau buka baru susah. Nah ini, kelihatan nggak ya? Bisa nggak diklik nih? Nah, di situ ada video tentang cara pembuatan pembangkit listrik kincir angin yang sederhana. Masih loading ya kayaknya Nak ya. Jadi di situ kita simak dulu, masih lama, tunggu ya, sabar. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum, Bu. Oh, belum ya? Cari. Sudah belum? Belum, Bu. Stop screen-nya dulu. Stop yang ini dulu.
Oh, Iya. jadi nggak nampak ya? Iya, Bu. Berarti hentikan berbagi dulu, baru nampilin lagi video. Iya, Bu. Oh gitu, bentar. Nah, bagikan lagi. Nah. Nah, ini video silahkan disimak. Jadi, anak-anak bisa membuat kreasi, terserah kalian sukanya yang mana. Nanti kan kita dari kreasi kalian itu Ibu lihat kreativitasnya, terus alat yang dibuat itu berhasil apa tidak, dari penilaiannya itu Ibu lihat ya, dari rancangannya. Kalian boleh lihat dari sumber dari YouTube yang lain, cara pembuatannya boleh, nggak pakai yang ini juga nggak apa-apa, pakai yang baling-baling kipas juga boleh, terus terserah mana sesuai kemampuan kalian, tapi yang penting kita kalau bisa memaksimalkan barang-barang yang nggak dipakai lagi, jadi kayak kita itu kayak reuse ya, reuse apa recycle nggak tahu, tapi yang penting kita meminimalkan biaya atau anggaran kita. Jadi ini yang pakai, Bu. kenapa? Recycle, Bu. Ya recycle ya. Jadi, nah ini kalau yang ini kan dari kardus juga bagus. Terus ada lagi pas kemarin Ibu lihat itu ada yang dari baling-balingnya itu dari sisa, bukan sisa yang ngomongnya, barang kipas anginnya sudah nggak dipakai lagi itu. Jadi kan kita paling yang beli yang di pasar-pasar loa kayak dinamo. Tapi kalau misalnya ada juga nggak apa-apa. Kita manfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, Nak. Nah, di situ cara pembuatannya. Terserah kalian nanti suka yang mana. Dibuat seinovatif mungkin, sekreatif mungkin. Kalau lihat di gambar memang sepertinya mudah ya, tapi kalau kita buat ya memang ini. Makanya kalau buat proyek kayak gini nggak bisa langsung sekali pertemuan jadi. Terus yang Ibu nilai juga dari kalian itu nanti kerjasama kalian sama kekompakan ya dalam kelompok itu. Jadi nggak mengandalkan satu teman saja. Tuh. Jadi terus satu lagi untuk keselamatan kerja, Nak. Karena ini berhubungan dengan listrik ya. Ibu sendiri juga kalau untuk arah-arah ke arah listrik itu agak takut kesetrum kayak gini. Ini kan dibuat soldernya. Dihubungkan ke rumah-rumah yang kecil-kecil itu, tapi kan dibuat miniaturnya, tapi cukup kreatif orangnya. Nah, nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian bisa menentukan pengen menggunakan yang ini, apa boleh buka dari YouTube yang lain sebagai pembanding, mana yang bisa kalian selesaikan, ya. Kalian buat, ya. Bisa untuk ngecas juga. Jadi daya yang dihasilkan, daya listrik yang dihasilkan bisa ngecas HP. Tuh. Nah, pakai lampu LED. Ya, akhirnya berhasil. Nah, yang keberhasilan ini juga Ibu lihat ya, nanti pada saat sudah presentasi dari hasil karya kalian, dari kelompok kalian, tuh dibuat semenarik mungkin ya. Ya, Ibu saja juga lihatnya juga senang. Sebenarnya kalau misalnya bahannya bukan dari kardus, mungkin agak lebih dari triplek ya. Mungkin terus dicat, terus nah, sudah selesai. Sudah selesai. Nah, bagaimana? Tertarik nggak lihatnya tadi? Tertarik nggak, Nak? Tertarik, Bu. Nah, Ibu hentikan dulu ya. Bagus, Bu. Bagus ya. Ya memang sih sebenarnya kalau pelajaran fisika itu, Nak, kalau kita tahu tuh semuanya itu menggunakan fisika ya, penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kita memang tidak menyadarinya, baru menyadarinya, oh ternyata dari pembangkit listrik tenaga angin juga bisa menghasilkan listrik. Ini yang versi kecil kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa membuat yang versi besar juga bagus. Ntar tak tutup lagi ya. Nah, ini Ibu hentikan dulu ya. Udah paham, bagus. Terus kita lihat ke LKPD kita.
Kelihatan nggak? Belum ya? Belum di-share ya? Nah, kita share lagi yang untuk LKPD. Nah, di sini Ibu bagikan LKPD-nya, membuat prototipe kincir angin yang sederhana. Nah, terserah kalian, setelah kalian diskusikan, kalian buat rancangannya. Ini di sini LKPD-nya juga, nah ini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita mempelajari, membuat rancangan kincir angin sederhana ini adalah peserta didik mampu mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Jadi kita itu buat proyek seperti ini juga termasuk kegiatan ilmiah, karena kita nanti juga akan mengukur berapa voltasenya, nanti di situ juga apakah dari perubahan energi kinetik dari kipas angin yang sudah bergerak itu bisa menghasilkan listrik, terus di situ ada dinamo yang menggerakkan turbin ya, akhirnya menghasilkan energi listrik tuh, lihat. Jadi, nah tujuan kita ini. Jadi kalian kemarin udah mendesain, nanti ini mengevaluasi penyelidikan kita. Kalau misalnya berhasil berarti kalian lulus untuk mengerjakan proyek. Nah, sudah nampil tadi. Nah, ini ya, boleh bentuk yang kayak gini boleh, ya. Nah, untuk memang sih sebenarnya ini kan kita buat ini untuk mengurangi dampak pencemaran, karena di tempat kita di Sumatera Selatan itu kan ada PTBA, itu untuk batu bara, itu ada di Tanjung Enim, Morenim. Itu dampak pencemarannya mungkin memang tidak terasa di pelosok ya, seperti tempat saya ini di Blitar Madang Raya, tapi kita juga menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi pada saat mati lampu, itu mati lampu, terus hujan deras kayak gitu, mati lampu. Nah, jadi untuk menyiasati mungkin, tapi kalau saya baca-baca ya nak ya, memang pembuatan untuk ini lebih ramah lingkungan, tapi biayanya juga mungkin lumayan besar juga ya, tapi sudah mulai dikembangkan juga di negara kita nih. Rumuskan masalahnya di sini, bagaimana cara membuat kincir angin dengan cara yang sederhana. Nah, diisi ya di LKPD-nya nih. Ingat ada keselamatan kerja juga pada waktu Anda mengerjakan kegiatan praktikum, nak. Ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Di situ terserah anak mau pakai yang mana yang bisa sanggup. Tapi yang penting nanti kincir anginnya bisa menghasilkan energi listrik, bisa menghidupkan lampu LED-nya. Ini ada langkah dan prosedur kerja, silakan diisi. Terus dari hasil pengamatan, nah studi literatur ini bisa lihat dari kegiatan yang dilakukan orang lain, yang pernah dilakukan ya. Nah, terus nanti di sini ada pertanyaan ini, pada saat Anda membuat, pasti kan ada kendala yang Anda hadapi, yang muncul saat membuat. Kadang kan ada yang kipasnya belum memutar, terus listriknya belum hidup, terus, nah kan. Nah, di sini juga bagaimana cara anak-anak mengatasi kendala yang dilakukan saat melakukan percobaan, juga dituliskan di sini. Ya, ini referensinya ya. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Sambil mengerjakan rancangannya. Kayaknya kelompok 2 ini Ririn juga sudah mulai jadi ini rancangannya. Ya, Rin? Mana Ririn? Bu. Sudah mulai jadi, nanti ditampilin ya, dipresentasikan. Ya, Bu. Kalau sudah siap ngomong ya, Rin, nanti maju terus menjelaskan bagaimana proses pembuatannya ya, sama kelompoknya. Ya, Bu. Nah, di LKPD jangan lupa, terus untuk presentasinya, yang kelompoknya Jai sudah selesai belum, Nak? Jai? Belum, Bu. Belum selesai. Iya, Bu. Dirancang dulu. Nah, terus sembari mengerjakan LKPD dan membuat rancangannya itu, ini nanti juga ada Ibu kasih soal ya. Soal tipe EKM ya. Jadi yang menganalisis, jadi sebenarnya soalnya itu tidak terlalu sulit, tapi nah ini. Jadi ada soal.
nanti dikerjakan tapi di rumah. Kalau sekarang konsentrasinya untuk presentasi hasil karyanya. Jadi yang Ibu catat di sini juga, kalau misalnya yang malas bekerja sama itu juga akan saya lihat ya Nak ya. Jadi kalau misalnya kerja dalam tim, kita usahakan sikap kerjasama, toleransi, tidak mudah tersinggung. Ya. Jadi jangan merasa paling aktif. Jadi yang aktif juga ngajak temannya yang nggak aktif biar ikut. Nah, nih. Nanti juga ngisi ini Nak. Jadi lembar penilaian antar teman. Jadi teman itu waktu mengerjakannya bagaimana itu juga diisi juga ya. Nanti di lembar ini kalian isi. Jangan lupa setelah presentasi nanti laporannya juga dikerjakan, laporan hasil praktikum. Nah ini dari kelompoknya Ririn. Coba Ririn presentasikan, ini sudah jadi ya. Tak perlihatkan dulu ya. Nih ke teman-temannya lihatkan dulu Rin. Nih ini hasil dari pekerjaan dari kelompok 2, kelihatan enggak? Coba, nah ini ada kipas. Ada kipas. Nah, terus kelihatan enggak ya? Coba tak turunin. Ini ada lampunya. Lampunya kita pakai yang kecil aja. Jadi kan memang kalau misalnya tenaga dari kipas angin kan mungkin enggak terlalu besar ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa muter balik kayak gini, ya Rin. Nah, presentasikan Rin ini yang ini. Jadi jelaskan sama teman-temannya. Kelihatan enggak? Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara kerja dari kincir angin yang saya buat. Ya, jadi di sini saya akan mencoba untuk menyalakan lampu dari kincir angin yang saya coba buat. Ya, bisa teman-teman perhatikan. Ini kan sebelum kincir anginnya berputar, lampunya masih mati ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan putar kincir anginnya. Bisa teman-teman perhatikan. Ya, jadi kalau sudah berputar kincir anginnya itu ternyata lampunya bisa menyala. Ya, jadi ini hasil proyek yang saya kerjakan di kelompok 2. Cukup berhasil ya menyalakan lampu dari kincir angin yang kelompok kami buat. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 2, Bu. Teman-teman, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, bagus sekali ya hasil karya dari kelompoknya Ririn ini udah cepet. Ayo Jai, cepet Jai. Kelompokmu harus segera tampil ini. Kalau kelompok 2 sudah, yang kelompok lain masih ada 4 kelompok lain yang belum Ibu nilai. Dari saya prima. Gimana, udah jadi belum Nak? Masih proses, Bu, belum selesai. Kira-kira apa kendalanya waktu membuatnya ini? Ya, agak bingung, Bu, untuk apa namanya pemilihan alat bahannya, Bu. Alat bahannya. Kira-kira apa, takut mahal atau gimana? Kan Ibu udah nyaranin untuk nyari yang barang-barang bekas aja. Iya, Bu, lagi dipikirkan, Bu, barang bekas yang bagus untuk bikin kincir anginnya. Oh ya, coba didiskusikan sama Repi juga ya. Repi, kira-kira ada kendala di mana Nak? Belum jadi nih. Repi? Ya Bu, dinamonya itu agak susah ya Bu. Ya, dinamonya itu juga bisa beli di toko juga. Tapi kalau Ibu kemarin kan saranin di Pasar Loak, jadi biar murah gitu. Ada kan Pasar Loak biasanya kalau di toko-toko yang elektronik itu? Iya Bu. Nanti dicari di situ. Cuman itu, yang lain untuk nyoldernya bisa, karena itu juga butuh kalau nggak terbiasa juga takut juga itu ya. Ada lagi dari kelompoknya Kermi. Kermi Nak, Kermi sudah selesai belum? Mana Kermi? Belum selesai ya? Ya sudah, coba Ibu lihat dari kelompoknya Jai. Jai, apa kendalanya Jai? Kelompok 1 Ibu lihat dulu tugasnya. Jai? Iya, dinamonya rusak, Bu. Korslet. Oh. Iya. Konslet, coba Iya, diperbaiki Bu. lagi. Iya. Kalau enggak itu pakai serep. Kalau bisa misalnya 1 dicoba belum bisa,
pakai serep. Iya, Bu. Kamu menggunakan yang mana? Yang pakai yang kardus apa yang pakai yang kayak yang dipakai kelompoknya Ririn tadi? Iya, yang plastik, Bu. Yang plastik yang biasa. Kenapa kamu pakai itu? Kan sampah-sampah plastik banyak, Bu. Daripada juga tidak terpakai, dibakar, kan bisa dimanfaatkan, Bu. Oh ya, pintar ya. Iya. Jadi kita bisa menggunakan lagi ya barang-barang yang sudah tidak berguna, menurut kita nggak ada nilai jualnya. Kira-kira kalau misalnya buat miniatur kayak gitu bisa dijual nggak, Nak? Ya pasti bisa, Bu. Bisa ya. Iya sih, memang pernah juga Ibu lihat itu di mana ya, Nak ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang lagi kondangan itu kan biasanya ada yang orang jualan-jualan tuh ya. Jadi membuat kipas angin tapi yang kecil, yang harga 5 ribuan apa 2 ribuan itu. Itu ternyata juga apa ya menghasilkan uang walaupun itu tuh walaupun kayaknya sederhana tapi kalau misalnya kita nggak bisa membuatnya juga nggak bisa ya, Nak ya. Terus untuk Karlina bagaimana Karlina? Apakah sudah bisa? Nak? Belum dicoba, Bu. Baru selesai kemarin, belum sempat dicoba, Bu. Tadi malam baru selesai. Terus kendalanya di mana? Belum sempat mencoba, Bu. Jadi pas niup anginnya tadi pagi mati listrik, jadi nggak nyala kipas anginnya mau nyobain, Bu. Oh iya, kan memang iya ya kalau misalnya nggak ada angin. Jadi mau dibawa keluar. pas di jalan ke sekolah, maksudnya sambil sepedaan gitu. Tapi susah bawanya, Bu. Maksudnya megangnya. Kan kalau saya pakai kalau sepeda kayak gitu. Susah, ngakalinya Bu. biasanya ngakalinya gini, kalau misalnya memang payah ya, ditaruh di belakang itu kan bisa ditali kayak gitu. Mau itu ada boncengan gitu, temen yang pegangin. Iya, tapi kadang anak malu ya, bawa rasa kayak gitu malu, Bu. Saya udah gede nih, kok bawa kayak gitu ya nggak apa-apa lah. Tapi Lepas usahakan. juga, Bu. Anunya tadi sempat lepas juga baling-balingnya. Oh ya, itu biasanya kan kalau misalnya masangnya kan ada lem tembak, pakai lem tembak lebih kuat rekatnya, Nak. Ya nanti saya coba ya, Bu. Ya. Saya perbaiki dulu ya, Bu. Ya, diperbaiki kalau bisa cepat presentasi ya. Karena hari ini juga Ibu juga pengen selain dari kelompok Ririn sudah bagus tadi, sudah berhasil. Ibu suka ya. Jadi dari sini ada pertanyaan nggak untuk membuat rancangan ini? Ada yang ingin tanya nggak, Nak? Apa sudah paham? Apa tinggal nunggu jadi? Sudah paham belum? Halo? Kalau misalnya baling-balingnya memutarnya terbalik gimana, Bu? Oh, kalau misalnya terbalik kayaknya dia juga nggak mau muter juga sih. Harus kan ada arahnya. Ini tadi kan Ibu coba ke sini. Dia nggak mau, dia mau yang arahnya. Jadi sudah kayak ada rotornya itu. Kalau kayak kita. Berarti kalau nggak pas arahnya berarti bisa nggak nyala ya, Bu ya? Ya nggak mutar. Karena kayak kita apa ya? Kita mutarin loh, Nak. Sekrup sama baut itu loh. Pasangannya seperti itu. Bukanya ke kanan, nutupnya ke kiri kayak gitu. Tapi ya tetap jalan, tapi harus searah dengan yang memang sudah putarannya kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Ingat ya, kalau misalnya buat alat-alat kayak gini, waktu diperhatikan, Nak, jangan sampai molor-molor ya. Karena kan tugas ini udah Ibu buat 2 pertemuan tuh. Nanti pertemuan berikutnya, untuk pembelajaran yang berikutnya, Ibu mau coba juga kita buat praktek lagi, Nak, karena kan kita anak SMK ya. Jadi kalau misalnya larinya ke arah ke penerapan, Nak, jadi biar punya keahlian dan keterampilan. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu Ibu pengen buat lanjut ke materi perubahan energi kalor. Nah, Ibu tuh pengen buat kayak pembangkit listrik juga, tapi mini maksudnya, tapi tentang panas bumi. Jadi alat-alatnya itu nanti Bu bagiin juga yang gambarnya ya, sama yang videonya itu. Kita menggunakan kettle uap, apa ya bahasa kalian? Ceret ya. Ya, jadi untuk memanaskan air, terus uapnya itu nanti dialirkan, bisa lewat paralon, tapi juga bisa, ini ada juga referensi baru juga,
ditutup sama aluminium foil. Jadi itu nanti ada lubang kecil, terus dikasih kaleng, kalengnya juga. Jadi untuk itu tuh seolah-olah kayak sumur-sumur pipa untuk gas yang dari bawah itu, yang mesin uapnya itu. Nah, nanti bisa menggerakkan kipas juga. Jadi paling indikasinya nanti itu ya. Kalau mau nyalain ke listrik juga bisa, tapi mungkin biar yang kelihatan itu kalau misalnya kincirnya bisa berputar, kipasnya bisa berputar, itu sudah ada energi listrik yang mengalir di situ. Ya, tetap ada yang digerakkan ya pakai turbin untuk generatornya. Sampai sini ada paham? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya udah paham ya. Jadi kita nanti lanjut. Nah, ini sudah kelompok 1, 2, 3, 4 udah selesai semua. Untuk kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Setidaknya setidaknya walaupun bukan bernilai besar, tapi setidaknya anak-anak itu menjadi bersemangat ya. Jadi akan Ibu traktir untuk beli es ya. Jadi satu anak dapat ya dapat es cendol ya. Nggak apa-apa lah nak, harga 2.000-an kalau sekelompok segini kan Ibu juga, yang penting kalian senang, Ibu tahu kalian juga sudah capek-capek membuat karya ini karena tidak mudah juga untuk membuat karya. Jadi untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati, Ibu belikan permen ya. Jadi permen itu bisa dibagikan rata, nanti bisa dapat satu ya. Oke, biar tidak ngantuk di kelas Ibu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Paham? Ya, cukup. Paham ya, jadi nggak ada kesulitan lagi. Ibu harap nanti begitu ada kegiatan praktikum lagi, kita tetap bersemangat, kita cari solusinya, agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Jangan lupa laporannya ya, Ibu tunggu. Terus jangan lupa juga tugas soal analisis ya, untuk kemampuan analisis kalian itu ada 3 soal. Masih Ibu tunggu juga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup? Ya, Ibu akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Semoga pertemuan kita ini dirahmati Allah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu ya, waktunya baru 30 menit ya misinya. Nah, Bapak, cuma beberapa mungkin masih tertinggal ya. Iya. Misalnya persepsi motivasinya tadi ada sedikitnya kondisinya, termasuk bagaimana mungkin memancing siswa mungkin untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dari apa yang dia kenal, lebih banyak gurunya yang mengarahkan. Ya, terlewat Pak. Ya, itu prinsip beberapa. Cuma nanti itu perlu diperbaiki terus ya. Ya. Termasuk juga nanti tadi apa di yang terakhir itu penutupan itu juga pemberian tugas untuk pembelajaran berikutnya. Ini apakah sudah sampai pada akhir proyeknya atau masih bersambung? Mungkin itu belum kondisinya. Ya. Nah, itu tuh beberapa penarikan kesimpulan, walaupun mungkin sampai sintak yang keberapa proyeknya, kan tetap ya setiap pertemuan itu kita harus ada tujuan pembelajarannya itu sampai di mana gitu. Ya, mungkin kalau dia di awal mungkin sampai desain, ya desainnya itu nanti kita minta gimana masing-masingnya udah punya desainnya atau apa gitu ya. Atau mungkin yang lainnya sama aja semuanya. Oke, tapi nanti diperbaiki mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dari Bu Yuli, silakan, mungkin ada masukan, saran dan seterusnya. Hampir sama Pak, sama Pak, nggak apa lanjut Pak. Oke. Baiklah, itu tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan ini. Tapi memang Pak, saya itu dulu waktu presentasi itu motivasi kenapa saya sering terlewat ya Pak ya. Padahal sudah, maksudnya diurutin ya, di otak kita itu sudah diurutin. Pas saya sudah tampil, udah nganakan video, tiba-tiba langsung ke inti, terus yang motivasi tertinggal. Terus jadi kata mentornya gini, Bu Rusliana motivasinya cuma sedikit ya. Astagfirullah, udah selesai. Gitu. Jadi ya, gimana? Ya, salah satunya bisa Bu, nggak apa-apa, skenario itu tetap Ibu pegang, nggak apa-apa. Taruh di meja misalnya ya.
Nah, Ya. sehingga kita kan itu sebagai panduan bagi kita dalam pembelajaran. Ini udah tahapnya di mana gitu ya. Ya. Makanya itu kemarin kita minta penyusunan skenario-nya itu per sintaknya itu dikasih waktu. Nah, jangan di total saja gitu. Misalnya kegiatan inti sekian. Nah, nanti kita agak susah mengendalikannya. Ternyata di sintak yang kesekian itu harusnya waktunya lama gitu. Tapi kita udah terpakai waktu yang banyak di sintak sebelumnya. Kan susah kita. Ya. Nah, makanya itu didistribusikan. Nah, dari keadaan tersebut. Nah, Ya, jadi tidak baik. apa-apa ya Bapak Ibu ya. Manajemen Nanti waktu, Pak. iya, iya. Iya. Jadi nanti di pas pembelajaran atau PR-nya boleh aja taruh aja di mejanya nanti skenario pembelajarannya Ibu pegang atau di bawah juga. Kayak contekan. Ya, ya nggak apa-apa. Untuk Nomor Bapak itu Ibu. Babu NRG itu Pak. Ya. Oke, adanya mungkin boleh dimatikan dulu ya. Siapa dari Bu Dian? Bu Yuliana, Pak, bukan dia. Dimatikan dulu tulisnya. Oke. Silakan mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Dia kalau tidak dimatikan nanti mengirimkan filenya besar nanti nggak susah juga. Ya.